itu wasit harus dipenjara. Teriakan bobotoh menggema, Ciro Alves menangis, dan Persib terhantam keputusan kontroversial. Kekalahan ini bukan sekadar skor, ini tentang ketidakadilan, kemarahan tribun, dan perjuangan mental yang luar biasa. Saksikan drama, air mata, dan kebangkitan Persib yang mengguncang sepak bola Indonesia. Teriakan, itu wasit harus dipenjara, menggema keras dari tribun, mengguncang atmosfer stadion yang sejak awal dipenuhi harapan. Ribuan bobotoh berdiri serempak, meluapkan kemarahan yang tak lagi bisa ditahan. Suara itu menyatu, bukan sekadar teriakan emosional, melainkan simbol kekecewaan kolektif terhadap jalannya pertandingan yang terasa janggal sejak menit pertama. Malam yang seharusnya menjadi panggung pembuktian Persib justru berubah menjadi awal dari mimpi buruk. Sejak peluit awal dibunyikan, kejanggalan langsung terasa. Beberapa keputusan wasit memicu tanda tanya besar, mulai dari pelanggaran ringan yang langsung dihukum, hingga insiden keras yang dibiarkan begitu saja. Setiap tiupan peluit seolah memiliki standar berbeda, membuat permainan kehilangan ritme. Bobotoh yang awalnya bersorak penuh semangat perlahan berubah menjadi penonton yang dipenuhi rasa curiga dan gelisah. Ketegangan di lapangan merambat cepat ke tribun. Setiap keputusan kontroversial langsung disambut sorakan, siulan, dan teriakan protes. Emosi memuncak ketika beberapa momen krusial Persib terhenti oleh keputusan yang dianggap merugikan. Stadion yang biasanya menjadi benteng psikologis justru dipenuhi aura panas, seakan ada ketidakadilan yang dipertontonkan secara terang-terangan. Pemain Persib tampak mencoba tetap fokus, namun gestur tubuh mereka berbicara lebih jujur. Ekspresi kecewa, tangan terangkat memprotes, hingga dialog panas dengan pengadil lapangan menjadi pemandangan berulang. Konsentrasi mulai terpecah, bukan karena tekanan lawan, tetapi karena rasa tidak percaya terhadap keputusan yang terus mengalir. Permainan pun terasa berat sejak awal laga. Di tribun, bobotoh tak lagi hanya menyanyikan dukungan, melainkan menyuarakan perlawanan. Spanduk protes muncul, kamera ponsel merekam setiap momen kontroversial, siap disebarkan ke media sosial. Dalam hitungan menit, kemarahan dari stadion menjalar ke dunia maya, menciptakan gelombang opini yang terus membesar. Pertandingan ini tak lagi sekadar soal skor, tapi tentang rasa keadilan yang dipertanyakan. Fondasi dari segalanya. Sebuah laga yang baru dimulai sudah diwarnai luka emosional. Ketika kepercayaan pada pengadil lapangan mulai runtuh sejak menit awal, maka pertandingan kehilangan ruhnya. Dan di malam itu, bobotoh tahu, ini bukan akan menjadi pertandingan biasa, melainkan cerita panjang tentang ketidakadilan yang kembali terulang. Ketidakadilan yang terasa sejak menit awal perlahan berubah menjadi keyakinan pahit di benak bobotoh. Ini bukan sekadar perasaan subjektif pendukung yang fanatik, melainkan rangkaian keputusan yang semakin sulit diterima logika. Setiap kali Persib mulai membangun serangan, peluit wasit justru menjadi penghalang utama. Permainan seolah dikendalikan bukan oleh taktik, melainkan oleh keputusan sepihak yang terus berulang. Momen pertama yang benar-benar menyulut api terjadi saat salah satu pemain Persib dijatuhkan di area krusial. Kontak jelas terlihat, reaksi pemain spontan, tribun menahan napas. Namun peluit tak kunjung berbunyi. Dalam hitungan detik, sorakan berubah menjadi siulan panjang, menandai awal dari kecurigaan besar. Persib tidak diperlakukan setara di lapangan. Ironisnya, situasi berbalik tajam ketika pelanggaran ringan Persib justru langsung dihukum. Tanpa ragu, tanpa dialog, kartu pun terangkat. Bobotoh terdiam sejenak, lalu meledak. Standar ganda itu begitu kentara, seolah ada dua aturan berbeda yang diterapkan dalam satu pertandingan yang sama. Rasa kesal berubah menjadi kemarahan terbuka. Tekanan mental mulai menghantam pemain. Mereka bermain dengan rem tangan tertarik, ragu melakukan tackle, takut melakukan kontak. Setiap duel bukan lagi soal menang bola, tapi tentang risiko dihukum. Situasi ini dimanfaatkan lawan yang tampil lebih leluasa, seakan tahu bahwa angin keputusan tidak berpihak pada Persib. Yang membuat situasi semakin panas, beberapa keputusan wasit terlihat inkonsisten bahkan dalam rentang waktu yang singkat. Pelanggaran serupa bisa dihukum di satu sisi, namun diabaikan di sisi lain. Ritme pertandingan pun rusak. Sepak bola kehilangan alurnya, berubah menjadi potongan-potongan emosi yang terputus oleh peluit. Bobotoh mulai meneriakkan protes lebih keras. Nama wasit disebut, umpatan terdengar, dan atmosfer stadion berubah menjadi tekanan psikologis yang luar biasa. Ini bukan sekadar bentuk kekecewaan, melainkan perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan terang-terangan di depan mata. Pemain Persib mencoba mendatangi wasit, meminta penjelasan, sekadar mencari kejelasan.
Namun respons yang diterima justru dingin dan singkat. Tidak ada ruang dialog, tidak ada empati terhadap tensi pertandingan. Setiap protes hanya dibalas dengan gestur tegas yang semakin memicu frustrasi. Ketika tayangan ulang diputar di layar stadion, kemarahan makin tak terbendung. Kontak jelas, kaki terinjak, dorongan nyata, semuanya terlihat gamblang. Namun keputusan tetap tak berubah. Di titik inilah kepercayaan mulai runtuh. Bukan hanya terhadap wasit, tapi terhadap sistem yang mengawasinya. Media sosial mulai bergerak bahkan sebelum babak pertama usai. Cuplikan-cuplikan keputusan kontroversial tersebar cepat, disertai komentar pedas dan tudingan keras. Apa yang terjadi di stadion tak lagi bisa dibungkam. Publik di luar stadion ikut merasakan bara yang sama. Titik balik emosional. Dari sekadar curiga, kini berubah menjadi keyakinan bahwa pertandingan telah kehilangan keseimbangannya. Persib tak hanya melawan 11 pemain lawan, tetapi juga melawan keputusan-keputusan yang perlahan menggerogoti peluang. Dan semua orang tahu, jika ini terus berlanjut, hasil akhir tak akan pernah terasa adil. Ketika babak pertandingan terus berjalan, dampak dari keputusan-keputusan kontroversial mulai terasa nyata di lapangan. Persib tidak hanya kehilangan momentum, tetapi juga kehilangan rasa aman dalam bermain. Setiap langkah, setiap tackle, setiap duel terasa seperti perjudian. Para pemain seakan bertarung dengan bayangan hukuman yang selalu mengintai. Ritme permainan Persib yang biasanya mengalir cepat kini terpotong-potong. Umpan pendek menjadi ragu, tekanan tinggi berubah setengah hati. Bukan karena kualitas menurun, melainkan karena rasa takut membuat kesalahan yang bisa berujung peluit. Sepak bola yang seharusnya dinamis berubah menjadi permainan penuh beban psikologis. Lawan membaca situasi dengan cerdas. Mereka mulai bermain lebih agresif, lebih berani melakukan kontak fisik. Mereka tahu, ruang itu aman bagi mereka. Beberapa benturan keras terjadi, namun lagi-lagi dibiarkan. Setiap insiden tanpa hukuman menjadi sinyal bahwa Persib sedang berada di sisi yang salah dari keadilan pertandingan. Di pinggir lapangan, bahasa tubuh pemain Persib semakin jelas. Wajah tegang, tangan mengepal, teriakan frustrasi yang tertahan. Seorang pemain terlihat menghela napas panjang setelah ditegur wasit, bukan karena kesalahan fatal, tapi karena pelanggaran yang nyaris tak terlihat. Rasa marah bercampur pasrah mulai menyelimuti. Bobotoh menangkap perubahan itu. Dukungan semakin keras, nyanyian semakin lantang, seolah ingin menyalurkan energi tambahan bagi pemain yang sedang tertekan. Namun di balik sorakan, terselip kekhawatiran. Mereka melihat tim kesayangan mereka dipaksa bermain dalam ketidaknyamanan yang terus meningkat. Kesalahan kecil mulai muncul, bukan karena kurang fokus, melainkan karena tekanan mental yang menumpuk. Salah kontrol, salah posisi, terlambat menutup ruang. Lawan memanfaatkan celah itu, membangun serangan dengan percaya diri, sementara Persib tampak berjuang untuk sekadar bertahan dari situasi yang terasa tidak seimbang. Setiap kali Persib mencoba bangkit dan menyerang, peluit kembali menjadi momok. Permainan berhenti, emosi terpotong, dan frustrasi kembali memuncak. Stadion bergemuruh dengan teriakan protes, namun suara itu tak mengubah apapun. Justru membuat jarak emosional antara wasit dan pertandingan semakin lebar. Pemain senior mencoba menenangkan rekan-rekannya, memberi isyarat untuk tetap fokus dan bermain. Namun ketenangan itu rapuh. Satu keputusan lagi saja sudah cukup untuk memecah konsentrasi. Di titik ini, Persib bukan hanya bertarung melawan lawan, tapi melawan kondisi mental yang terus digerogoti. Waktu berjalan terasa lambat bagi Persib. Setiap menit seperti beban tambahan. Mereka tahu, jika keadaan ini terus berlanjut, hasil buruk tinggal menunggu waktu. Namun menyerah bukan pilihan. Mereka tetap berlari, tetap berjuang, meski dengan rasa keadilan yang semakin menjauh. Fase paling menyakitkan dalam pertandingan. Saat Persib masih berdiri, tapi mulai kehilangan pijakan. Saat semangat masih ada, namun dihantam oleh tekanan yang tak terlihat. Dan semua orang di stadion merasakan firasat yang sama, badai yang lebih besar sedang mendekat. Badai yang dirasakan sejak akhirnya datang tanpa ampun. Di tengah kondisi mental Persib yang rapuh, sebuah serangan lawan lahir dari situasi yang kembali memicu tanda tanya besar. Sebuah duel yang bagi Bobotoh jelas merupakan pelanggaran justru dibiarkan berlanjut. Bola terus bergulir, dan dalam hitungan detik, malapetaka terjadi. Bola bersarang ke gawang Persib. Untuk sesaat stadion terdiam, seperti tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pemain Persib langsung mengangkat tangan, berteriak,
berlari mendekati wasit. Mereka menuntut keadilan, menuntut penjelasan. Namun sang pengadil lapangan tetap bergeming, menunjuk ke tengah lapangan seolah tak ada masalah apapun. Reaksi Bobotoh meledak lebih keras dari sebelumnya. Siulan panjang, teriakan kemarahan, hingga kata-kata keras menggema dari tribun. Bagi mereka, gol itu bukan sekadar gol, melainkan hasil dari rangkaian keputusan yang sejak awal terasa berat sebelah. Stadion berubah menjadi lautan emosi yang mendidih. Pemain Persib tampak terpukul. Beberapa memegang kepala, beberapa menunduk, yang lain masih berusaha berdialog dengan wasit meski harapan mulai menipis. Gol itu terasa seperti hukuman ganda, kehilangan skor sekaligus kehilangan kepercayaan. Dalam satu momen, segalanya runtuh. Tayangan ulang di layar stadion justru memperparah situasi. Kontak sebelum gol terlihat jelas bagi banyak mata. Bobotoh semakin yakin bahwa ketidakadilan benar-benar terjadi. Namun tidak ada VAR yang turun tangan, tidak ada peninjauan ulang. Keputusan final seolah sudah ditentukan. Tekanan mental Persib mencapai puncaknya. Setelah tertinggal, mereka dipaksa bermain lebih terbuka, lebih berani, meski rasa takut terhadap peluit masih menghantui. Setiap serangan terasa terburu-buru, setiap peluang seperti dipikul oleh beban emosi yang berat. Lawan semakin percaya diri. Mereka bermain dengan tenang, seolah tahu bahwa momentum sepenuhnya berada di pihak mereka. Sementara Persib berjuang melawan waktu, melawan ketertinggalan, dan melawan perasaan diperlakukan tidak adil. Ketimpangan itu semakin terasa jelas. Di pinggir lapangan, ketegangan tak kalah panas. Staf pelatih Persib terlihat frustrasi, berulang kali melayangkan protes, namun respons yang diterima tetap sama, dingin dan tegas. Jarak antara Persib dan keadilan terasa semakin jauh. Bobotoh tidak berhenti bersuara. Dukungan bercampur kemarahan terus mengalir, seolah ingin memberi kekuatan tambahan bagi pemain yang terluka secara mental. Namun di balik nyanyian itu, ada rasa pahit yang sulit disembunyikan. Ini bukan pertandingan yang mereka harapkan. Titik retak yang paling nyata. Gol kontroversial itu bukan hanya mengubah papan skor, tetapi juga mematahkan keseimbangan emosi pertandingan. Persib masih berdiri di lapangan, tapi luka yang mereka terima terasa jauh lebih dalam daripada sekadar tertinggal satu gol. Gol kontroversial itu meninggalkan luka yang tidak langsung sembuh. Persib mencoba bangkit, namun atmosfer pertandingan telah berubah total. Emosi menguasai setiap gerakan, setiap sentuhan bola. Di tengah kekacauan batin itu, satu sosok terlihat paling terpukul, Ciro Alves. Wajahnya tegang, matanya berkaca-kaca, namun ia tetap berlari, seolah menolak menyerah pada keadaan. Ciro berusaha memimpin dengan aksi. Ia turun lebih dalam, meminta bola, mencoba membangun serangan dari situasi yang serba sulit. Setiap kali dijatuhkan, ia bangkit dengan cepat, meski raut wajahnya menunjukkan frustrasi yang dalam. Ia tahu, Persib membutuhkan harapan, sekecil apapun itu. Namun harapan kembali diuji. Beberapa pelanggaran yang menimpanya tak mendapat respon setimpal. Ciro mengangkat tangan, menatap wasit, mencoba berbicara. Bukan dengan amarah, melainkan dengan ekspresi kecewa. Seolah bertanya, apalagi yang harus dilakukan agar permainan ini terasa adil. Di tribun, Bobotoh menangkap sinyal itu. Nama Ciro diteriakan lantang, nyanyian dukungan mengalir deras. Mereka melihat seorang pemain yang tidak hanya berjuang untuk tim, tetapi juga untuk harga diri. Dalam kondisi tertekan, Ciro menjadi simbol perlawanan emosional Persib. Ketika pertandingan memasuki fase krusial, emosi semakin memuncak. Satu momen membuat stadion terdiam, Ciro terjatuh setelah duel keras. Ia terdiam sejenak di rumput, bukan karena cedera serius, tetapi karena kelelahan mental yang menumpuk. Kamera menyorot wajahnya, dan air mata itu tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Momen itu menyayat hati banyak orang. Seorang pemain asing, yang datang dari jauh, justru menunjukkan kepedulian paling dalam. Air mata Ciro bukan tanda kelemahan, melainkan bukti betapa ia merasa ikut menanggung luka Persib. Ia bangkit perlahan, menarik napas panjang, lalu kembali berdiri. Rekan-rekannya mendekat, menepuk bahu, memberi dukungan. Namun rasa perih itu tetap ada. Mereka tahu, ini bukan sekadar soal kalah atau menang. Ini tentang perjuangan yang terasa tidak dihargai. Tentang usaha yang seolah selalu mentok di tembok yang sama. Bobotoh kembali menggema, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan dukungan penuh emosi. Lagu-lagu dinyanyikan lebih keras,
lebih tulus. Dalam kekacauan itu, ada ikatan yang semakin kuat antara pemain dan pendukung, ikatan yang lahir dari rasa senasib. Ciro terus bermain hingga peluit akhir semakin mendekat. Setiap langkahnya seperti membawa beban cerita panjang. Ia tidak banyak bicara di lapangan, tetapi gesturnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Kekecewaan, kepedihan, dan cinta terhadap tim bercampur menjadi satu. Saat sepak bola tak lagi bicara tentang taktik dan statistik, melainkan tentang perasaan. Air mata Ciro Alves menjadi cermin dari perasaan Persib dan Bobotoh malam itu. Terluka, marah, namun tetap setia dan tak mau menyerah. Ketika peluit panjang akhirnya berbunyi, pertandingan memang berakhir, tetapi amarah justru baru dimulai. Stadion perlahan kosong, namun emosi Bobotoh tidak ikut pulang. Apa yang mereka saksikan terasa terlalu pahit untuk dilupakan begitu saja. Rasa tidak adil yang menumpuk sejak menit awal kini berubah menjadi tuntutan terbuka akan pertanggungjawaban. Dalam hitungan menit, media sosial berubah menjadi medan pertempuran opini. Potongan video keputusan wasit tersebar luas, diputar berulang-ulang, dianalisis dari berbagai sudut. Setiap unggahan disertai kemarahan, kekecewaan, dan pertanyaan keras. Bobotoh tidak lagi berbicara sebagai pendukung fanatik, tetapi sebagai saksi dari sesuatu yang mereka anggap mencederai sportivitas. Tagar protes langsung merajai lini massa. Nama Persib, nama wasit, hingga kata-kata keras tentang keadilan sepak bola Indonesia menjadi trending. Ribuan komentar bermunculan, bukan hanya dari Bobotoh, tetapi juga dari penonton netral yang ikut menyaksikan cuplikan-cuplikan kontroversial tersebut. Api kemarahan meluas melampaui batas stadion. Pengamat sepak bola mulai angkat suara. Beberapa mantan pemain, analis, hingga jurnalis olahraga menyebut bahwa pertandingan tersebut layak dievaluasi serius. Ada yang menyebut keputusan wasit tidak konsisten, ada pula yang menilai pertandingan kehilangan kendali sejak awal. Opini-opini itu semakin memperkuat keyakinan publik bahwa ada yang salah. Tekanan pun mengarah ke otoritas liga dan perangkat pertandingan. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Apakah ada evaluasi? Apakah ada sanksi? Atau semua akan berlalu begitu saja seperti kasus-kasus sebelumnya? Publik menolak diam. Mereka menuntut jawaban, bukan pernyataan normatif. Di tengah badai itu, sosok Ciro Alves kembali menjadi sorotan. Cuplikan wajahnya yang berkaca-kaca beredar luas, memantik simpati dari berbagai kalangan. Banyak yang menuliskan bahwa air mata Ciro adalah bukti nyata bahwa ini bukan drama berlebihan, melainkan luka emosional yang nyata dirasakan pemain di lapangan. Bobotoh merasa perjuangan mereka kini mendapat panggung yang lebih luas. Apa yang selama ini hanya bergema di stadion kini terdengar hingga ke ruang-ruang diskusi nasional. Sepak bola kembali menjadi topik panas, bukan karena gol indah atau taktik brilian, melainkan karena keadilan yang dipertanyakan. Namun di balik semua kemarahan itu, ada juga rasa lelah. Lelah karena cerita serupa terus berulang. Lelah karena Persib seolah selalu berada di posisi yang harus menerima. Media sosial dipenuhi kalimat bernada putus asa, seolah kepercayaan terhadap sistem semakin terkikis. Malam itu, sepak bola Indonesia kembali kehilangan ketenangannya. Bukan karena rivalitas, tetapi karena rasa tidak percaya. Setiap unggahan, setiap komentar, adalah luapan emosi yang telah lama terpendam. Ini bukan sekadar reaksi sesaat, melainkan akumulasi dari kekecewaan panjang. Bukti bahwa pertandingan tidak berhenti di lapangan. Ketika keadilan diragukan, suara publik akan mencari jalannya sendiri. Dan kali ini, suara itu terdengar lebih keras, lebih luas, dan lebih sulit diabaikan daripada sebelumnya. Di atas kertas, ini hanya tercatat sebagai satu kekalahan lagi. Angka di klasemen tidak pernah bercerita tentang emosi, tentang ketidakadilan, tentang luka batin yang ditinggalkan sebuah pertandingan. Namun bagi Persib dan Bobotoh, hasil ini terasa jauh lebih berat dari sekadar kehilangan poin. Ini adalah kekalahan yang terasa dipaksakan, lahir dari proses yang sejak awal dipertanyakan. Para pemain meninggalkan lapangan dengan langkah berat. Tidak ada teriakan, tidak ada gestur berlebihan. Yang terlihat justru keheningan yang menyakitkan. Kepala tertunduk, mata kosong, napas panjang yang ditarik berulang kali. Kekalahan ini tidak menghancurkan fisik mereka, tetapi menggerogoti mental secara perlahan. Di ruang ganti, suasana semakin sunyi. Tidak ada selebrasi, tidak ada teriakan pelatih. Yang ada hanyalah kelelahan emosional. Para pemain tahu mereka telah berjuang, namun juga tahu perjuangan itu seolah tidak pernah diberi ruang yang adil. Rasa frustrasi bercampur dengan kebingungan,
harus bermain seperti apa lagi agar hasil ditentukan oleh sepak bola, bukan oleh hal lain. Kekalahan seperti ini berbahaya. Bukan karena skor, tetapi karena dampaknya terhadap kepercayaan diri. Ketika pemain merasa apapun yang mereka lakukan bisa dipatahkan oleh keputusan, keberanian perlahan menghilang. Risiko terbesar bukan pada pertandingan hari ini, melainkan pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Pelatih Persib berada dalam posisi sulit. Ia harus menjaga ruang ganti tetap utuh, menenangkan emosi, sekaligus mempersiapkan tim untuk laga selanjutnya. Namun bagaimana membangkitkan semangat jika keadilan terasa jauh? Bagaimana meminta pemain bermain lepas jika ketakutan masih menghantui setiap duel? Bobotoh pun merasakan luka yang sama. Kekalahan ini tidak mematikan dukungan, tetapi mengubah bentuknya. Dari sekadar sorakan menjadi kegelisahan. Dari optimisme menjadi kewaspadaan. Mereka tetap setia, namun rasa curiga kini ikut berjalan bersama setiap pertandingan. Banyak yang mulai bertanya, apakah Persib harus selalu bermain lebih sempurna hanya untuk mendapatkan hasil yang seharusnya setara? Apakah kesalahan sekecil apapun akan selalu dihukum lebih berat? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab di papan skor, tetapi terus bergaung di kepala pemain dan pendukung. Media mulai menyoroti dampak jangka panjang dari pertandingan semacam ini. Bukan hanya bagi Persib, tetapi bagi kompetisi secara keseluruhan. Jika keadilan terus dipertanyakan, maka kualitas liga ikut dipertaruhkan. Kekalahan yang terasa tidak wajar meninggalkan noda yang sulit dihapus. Persib kini berada di persimpangan emosional. Antara bangkit dengan kemarahan yang terkontrol, atau terjebak dalam kekecewaan yang menggerogoti. Pilihan itu tidak mudah, karena luka ini masih segar, masih terasa, dan belum mendapat penjelasan yang menenangkan. Pengingat pahit bahwa tidak semua kekalahan diciptakan sama. Ada kekalahan karena kalah kelas, dan ada kekalahan karena rasa keadilan direnggut. Dan yang terakhir inilah yang paling sulit disembuhkan, karena lukanya tidak terlihat, tetapi menghantui setiap langkah ke depan. Setelah semua amarah, air mata, dan kekecewaan, yang tersisa hanyalah pertanyaan besar yang menggantung di udara. Pertandingan itu telah usai, skor telah tercatat, namun luka yang ditinggalkan belum menemukan penawar. Persib kembali pulang membawa kekalahan, tetapi juga membawa beban yang jauh lebih berat, hilangnya rasa percaya terhadap keadilan di lapangan hijau. Malam itu menjadi simbol dari kegelisahan yang lebih luas. Bukan hanya tentang satu wasit, satu pertandingan, atau satu keputusan. Ini tentang rasa bahwa sepak bola perlahan menjauh dari nilai paling dasarnya. Ketika hasil terasa lebih ditentukan oleh peluit daripada usaha, maka sportivitas kehilangan maknanya. Persib berdiri sebagai cermin dari banyak tim lain yang mungkin pernah merasakan hal serupa, namun tak selalu bersuara. Bedanya, kali ini suara itu terlalu keras untuk diabaikan. Dari tribun, ruang ganti, hingga media sosial, satu pesan yang sama terus bergema, sepak bola harus adil, atau ia akan kehilangan jiwanya. Ciro Alves, dengan air matanya, telah mengatakan lebih banyak daripada 1000 kata. Ia tidak berteriak, tidak menyerang, tetapi menunjukkan luka yang nyata. Seorang pemain yang datang dari luar justru memperlihatkan betapa dalamnya rasa memiliki terhadap Persib. Momen itu akan diingat lama, karena ia mewakili perasaan kolektif tim dan pendukungnya. Bobotoh pun berada di persimpangan emosional. Di satu sisi, kemarahan masih membara. Di sisi lain, cinta terhadap Persib tak pernah pudar. Mereka tahu, meninggalkan tim bukanlah pilihan. Namun mereka juga tahu, diam bukan lagi jawaban. Kesetiaan kini disertai tuntutan akan perubahan. Tekanan kini sepenuhnya berada di tangan otoritas sepak bola. Setiap pembiaran akan dibaca sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Setiap keputusan tanpa transparansi hanya akan menambah jarak. Ini bukan lagi soal satu klub, tetapi tentang masa depan kompetisi itu sendiri. Persib harus melangkah ke depan dengan luka yang masih basah. Mereka harus bangkit, bukan hanya secara fisik, tetapi secara mental. Tantangan terbesar bukan mengalahkan lawan berikutnya, melainkan mengembalikan keyakinan bahwa usaha di lapangan masih berarti. Sepak bola selalu mengajarkan bahwa jatuh dan bangkit adalah bagian dari permainan. Namun bangkit tanpa keadilan adalah perjuangan yang melelahkan. Jika Persib mampu berdiri kembali dari malam kelam ini, maka itu akan menjadi bukti bahwa karakter lebih kuat dari ketidakadilan. Ini adalah akhir yang getir, penuh refleksi, dan menyisakan luka terbuka. Namun dari luka itulah harapan seharusnya lahir. Harapan bahwa sepak bola bisa kembali ke jalurnya, tempat di mana kemenangan ditentukan oleh keringat, bukan oleh keputusan yang meragukan.
Dan jika suatu hari nanti Persib bangkit dan berjaya, maka malam ini akan selalu dikenang. Bukan hanya sebagai malam kekalahan, tetapi sebagai titik di mana keadilan dipertanyakan, suara publik menggema, dan sepak bola Indonesia dipaksa bercermin pada dirinya sendiri. Hari berganti, stadion telah sepi, sorakan telah menghilang, namun luka yang ditinggalkan pertandingan itu justru semakin terasa. Persib mungkin sudah meninggalkan lapangan, tetapi bayang-bayang ketidakadilan masih mengikuti setiap langkah mereka. Kekalahan itu tidak berhenti di peluit akhir, melainkan hidup dalam pikiran pemain, pelatih, dan jutaan bobotoh yang masih bertanya-tanya, mengapa ini harus terjadi lagi? Di ruang evaluasi, pertandingan itu diputar ulang berkali-kali. Bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setiap keputusan dipelajari, setiap momen kontroversial dianalisis. Namun semakin ditonton, semakin terasa pahit, banyak hal yang berada di luar kendali sepak bola itu sendiri. Para pemain mencoba kembali ke rutinitas, berlatih seperti biasa, tertawa di sela-sela sesi latihan. Namun ada jarak yang sulit dijelaskan. Kepercayaan yang biasanya menjadi fondasi kini retak. Beberapa pemain masih terlihat ragu saat duel, seolah peluit imajiner masih menghantui. Luka mental itu nyata, meski tak tercatat dalam statistik. Ciro Alves kembali menjadi pusat perhatian. Ia memilih diam, tidak banyak bicara di media, tetapi sikapnya di lapangan latihan berbicara lantang. Ia bekerja lebih keras, berlari lebih jauh, seakan ingin membuktikan bahwa Persib tidak akan runtuh hanya karena satu malam kelam. Namun di balik keteguhan itu, ada rasa kecewa yang belum sepenuhnya hilang. Bobotoh pun memasuki fase baru. Kemarahan mulai berubah menjadi kesadaran kolektif bahwa masalah ini lebih besar dari satu pertandingan. Diskusi-diskusi panjang bermunculan, bukan lagi soal emosi sesaat, melainkan tentang arah sepak bola Indonesia. Dukungan tetap mengalir, tetapi kini disertai tuntutan akan perubahan nyata. Media nasional terus mengangkat isu ini. Bukan dengan nada sensasional semata, melainkan dengan pertanyaan mendasar tentang transparansi dan akuntabilitas. Setiap tulisan, setiap opini, mempertebal tekanan publik. Ini bukan badai sehari, melainkan gelombang panjang yang sulit dihentikan. Di tengah semua itu, Persib berada di persimpangan sejarah kecilnya sendiri. Mereka bisa tenggelam dalam rasa frustrasi, atau menjadikan luka ini sebagai bahan bakar. Pilihan itu tidak mudah, karena setiap pertandingan berikutnya akan selalu dibayangi trauma keputusan yang tak adil. Pelatih mencoba menanamkan satu pesan sederhana, bermainlah untuk diri sendiri, untuk tim, untuk bobotoh. Jangan biarkan ketidakadilan merampas identitas permainan. Namun pesan itu membutuhkan waktu untuk benar-benar meresap, karena luka mental tidak sembuh secepat cedera fisik. Ada satu kesadaran yang perlahan tumbuh, Persib tidak sendirian. Banyak mata kini mengawasi, banyak suara ikut berbicara. Apa yang dulu mungkin dianggap keluhan biasa, kini menjadi isu bersama. Tekanan publik telah menciptakan ruang harapan kecil bahwa perubahan masih mungkin terjadi. Ini tentang sunyi setelah badai, ketika rasa sakit justru berbicara paling keras. Persib masih berdiri, bobotoh masih setia, dan sepak bola Indonesia berada di titik rawan, antara belajar dari luka, atau mengulanginya kembali. Hari-hari setelah kekalahan itu dipenuhi dengan ketegangan dan refleksi. Persib berlatih dengan disiplin tinggi, namun bayang-bayang keputusan kontroversial selalu mengintai. Setiap sentuhan bola, setiap latihan, terasa seperti pengingat pahit bahwa keadilan bisa hilang begitu saja. Luka mental masih membekas, meski tekad untuk bangkit mulai terlihat samar di mata para pemain. Ciro Alves tetap menjadi sosok simbolik. Ia bukan hanya pemimpin di lapangan, tetapi juga penopang mental rekan-rekannya. Wajahnya masih menampakkan kesedihan, namun gerak tubuhnya berbicara tentang keteguhan. Setiap latihan yang ia jalani menjadi pesan tersirat, luka boleh ada, tapi Persib tidak akan menyerah begitu saja. Bobotoh mulai memainkan peran yang lebih besar dari sebelumnya. Dukungan mereka tidak lagi hanya sorak dan nyanyian. Diskusi online dan forum pendukung berkembang menjadi gerakan moral, menuntut keadilan bagi tim kesayangan mereka. Suara mereka terdengar hingga ke ruang media, menekan pihak otoritas untuk mengambil tindakan serius. Media pun menyoroti sisi manusiawi pertandingan yang penuh kontroversi itu. Analisis panjang tentang dampak mental bagi pemain Persib, tekanan tribun, dan ledakan opini publik menjadikan kasus ini berbeda. Ini bukan lagi sekadar isu olahraga, tapi kisah tentang keadilan, rasa hormat, dan integritas sepak bola. Di ruang ganti, pelatih mencoba menanamkan satu filosofi sederhana namun berat,
kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Fokus pada permainan, bukan pada keputusan yang tidak adil. Namun filosofi itu harus diterapkan di tengah luka mental yang dalam. Tantangan terbesar bukan lawan di lapangan, melainkan rasa putus asa yang menempel pada tim. Setiap latihan menjadi perang psikologis. Pemain mencoba menyalurkan frustrasi menjadi energi positif, tetapi tidak semua bisa. Beberapa terlihat termenung sendiri, menatap bola seolah mencari jawaban yang tidak ada. Persib mulai memahami bahwa bangkit bukan hanya soal teknik atau fisik, tetapi soal hati dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Sementara itu, tekanan publik dan media nasional tetap tinggi. Setiap pernyataan resmi, setiap keputusan pertandingan berikutnya dianalisis dengan ketat. Persib berada di pusat sorotan, bukan karena hasil, tetapi karena simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Ini membuat tim merasa dibela sekaligus diawasi dengan intens. Di luar stadion, Bobotoh tetap setia. Mereka menyadari bahwa tim tidak bisa dikalahkan oleh satu pertandingan saja. Namun mereka juga sadar, luka ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, bahwa suara publik dan dukungan kolektif bisa menjadi kekuatan yang tidak terbendung. Puncak emosional ketika Persib mengadakan sesi internal evaluasi. Tidak ada kemarahan yang berlebihan, tetapi refleksi mendalam. Apa yang terjadi, bagaimana dampaknya, dan apa yang harus dilakukan ke depan. Mereka tahu, kemenangan bukan hanya soal skor, tetapi soal mental, integritas, dan keberanian. Persib berdiri, meski luka masih terasa. Sepak bola Indonesia berada di persimpangan, antara belajar dari pengalaman pahit ini atau membiarkan luka terus menganga. Bobotoh, pemain, pelatih, dan publik ini menunggu momen berikutnya dengan harapan yang pahit namun nyata, bahwa keadilan akan kembali hadir, atau sejarah kelam akan terulang kembali. Sejak malam pertandingan yang penuh kontroversi, bayangan kekalahan itu terus menghantui ruang ganti Persib. Setiap kali latihan dimulai, ada kesadaran pahit yang menyelinap, bukan hanya lawan di lapangan yang harus mereka hadapi, tetapi juga tekanan mental akibat keputusan yang merugikan. Setiap gerakan, setiap umpan, terasa berat karena beban emosional masih melekat. Ciro Alves menjadi simbol kesabaran yang luar biasa. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menyiratkan kepedihan. Ia mencoba mengingatkan rekan-rekannya bahwa sepak bola bukan hanya soal hasil, tetapi soal karakter yang dibangun di tengah ketidakadilan. Namun pelajaran ini sulit diterima bagi beberapa pemain yang masih merasa kecewa mendalam. Bobotoh di luar stadion semakin gigih. Diskusi di forum dan media sosial berkembang menjadi kampanye dukungan moral, yang tidak hanya menyoroti wasit, tetapi juga menuntut transparansi dari otoritas liga. Suara mereka kini menjadi tekanan nyata, menandakan bahwa perjuangan Persib bukan lagi sekadar di lapangan, tetapi juga di arena opini publik. Setiap latihan terasa seperti ujian psikologis. Pelatih terus menekankan pentingnya fokus, tetapi luka mental yang masih segar membuat konsentrasi pemain mudah pecah. Kesalahan kecil semakin sering muncul, bukan karena teknik buruk, tetapi karena ketegangan yang menumpuk. Peluit imajiner masih membayangi setiap duel. Situasi semakin dramatis ketika beberapa pemain mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi terbuka. Isyarat tangan, tatapan kosong, hingga percakapan singkat yang terdengar berat menjadi bukti bahwa pertandingan sebelumnya meninggalkan dampak yang nyata. Ini bukan sekadar kekalahan di skor, tetapi trauma emosional yang mempengaruhi seluruh tim. Ciro terus menjadi penopang. Ia menenangkan rekan-rekannya dengan gestur, kata-kata singkat, dan tindakan di lapangan. Ia tahu bahwa tim membutuhkan figur yang bisa menyalurkan frustrasi menjadi energi positif. Setiap latihan yang ia jalani menjadi pengingat bahwa perjuangan belum berakhir, meski luka masih segar. Bobotoh menyaksikan perubahan itu dengan haru. Dukungan mereka kini tidak hanya sekadar menyemangati tim, tetapi juga menjadi suara moral yang mengawasi perjalanan Persib. Mereka tahu bahwa tim membutuhkan kepercayaan diri dan keberanian untuk menghadapi pertandingan berikutnya, meski ketidakadilan masih membayang. Media nasional tetap menyoroti dampak emosional pertandingan kontroversial sebelumnya. Analisis panjang tentang tekanan mental, risiko cedera emosional, dan hubungan antara pemain, pelatih, serta pendukung membuat cerita ini menjadi simbol penting bagi sepak bola Indonesia. Tidak ada lagi yang menonton hanya untuk skor, tetapi untuk kisah manusia di balik pertandingan. Menekankan bahwa kemenangan sesungguhnya bukan hanya di papan skor. Persib harus menaklukkan rasa takut, frustasi, dan trauma psikologi sebelum mereka bisa menghadapi lawan berikutnya. Setiap latihan menjadi latihan mental, bukan sekadar teknik, karena melawan ketidakadilan lebih berat daripada melawan lawan. Meski luka masih membekas, tim dan Bobotoh terus berdiri.
Harapan memang teruji, tetapi tekad untuk bangkit tetap ada. Sepak bola bukan hanya tentang gol, peluit, atau kemenangan, ini tentang keberanian untuk terus melangkah meski bayangan kekalahan sebelumnya terus mengikuti. Hari-hari berikutnya di Persib dipenuhi latihan yang intens dan evaluasi yang tak berkesudahan. Setiap momen di lapangan menjadi ujian mental, bukan sekadar teknik. Pemain menyadari bahwa pertandingan sebelumnya bukan hanya kekalahan angka, tetapi kekalahan yang meninggalkan bekas emosional dalam setiap langkah mereka. Ketegangan itu terasa seperti bayangan yang tidak bisa hilang begitu saja. Ciro Alves tetap menjadi pusat ketenangan, meski raut wajahnya masih menyiratkan luka. Ia memimpin tim dengan kesabaran, memberi motivasi dalam diam, dan menunjukkan bahwa keteguhan hati bisa menjadi kekuatan yang lebih besar daripada kemarahan yang terbakar sesaat. Setiap sprint, setiap latihan, adalah pesan untuk rekan-rekannya. Persib harus bangkit. Bobotoh tidak kalah gigih. Mereka mengikuti setiap perkembangan tim melalui media sosial, forum diskusi, hingga berita langsung dari lapangan latihan. Dukungan mereka semakin strategis, bukan sekadar sorakan, tetapi juga penyemangat moral yang menegaskan bahwa tim tidak sendiri. Gelombang solidaritas ini menjadi energi baru yang menyuntikkan semangat ke setiap pemain. Latihan semakin keras, fokus kini bukan hanya teknik, tetapi juga strategi menghadapi tekanan. Pelatih menekankan pentingnya konsentrasi penuh, penguasaan mental, dan ketahanan emosional. Setiap peluit latihan dianggap sebagai simulasi ketidakadilan yang pernah terjadi, agar pemain siap menghadapi kemungkinan yang sama di laga berikutnya. Suasana ruang ganti kadang sunyi, kadang penuh percakapan serius. Pemain saling memberi dukungan, berbagi rasa frustrasi, sekaligus menyusun rencana untuk tidak terjebak emosi di lapangan. Luka lama menjadi motivasi untuk lebih waspada, lebih cepat, dan lebih terorganisir. Kepercayaan harus dibangun kembali, meski prosesnya panjang. Ciro Alves beberapa kali terlihat menatap papan strategi dengan ekspresi tegas, namun matanya tetap berkilat. Ia memahami bahwa keberhasilan tim tidak hanya ditentukan oleh gol atau kemenangan, tetapi oleh mental yang mampu bertahan di tengah badai ketidakadilan. Setiap latihan adalah latihan untuk jiwa, bukan hanya kaki. Media terus menyoroti perjalanan ini. Analisis tentang tekanan mental, respon tim, dan dukungan bobotoh menjadikan kasus ini simbol penting dalam sepak bola Indonesia. Tidak ada yang menonton sekadar skor, semua menyaksikan perjuangan karakter, keberanian, dan keteguhan hati di tengah kekecewaan mendalam. Ketegangan emosional mencapai puncaknya ketika tim melakukan simulasi pertandingan penuh tekanan. Semua pemain diuji, bagaimana menghadapi keputusan kontroversial, bagaimana menjaga konsentrasi, dan bagaimana tetap bermain sebagai satu kesatuan. Ini bukan lagi sekadar latihan fisik, tetapi latihan integritas tim menghadapi ketidakadilan nyata. Masa depan Persib kini berada di persimpangan. Mereka bisa membiarkan luka menghancurkan semangat, atau menggunakannya sebagai energi untuk bangkit lebih kuat. Pilihan itu akan menentukan bukan hanya hasil pertandingan berikutnya, tetapi juga identitas dan harga diri tim secara keseluruhan. Luka masih terasa. Harapan masih rapuh, namun tekad untuk bangkit telah mulai tumbuh. Persib dan bobotoh tahu bahwa perjalanan panjang belum selesai. Sepak bola Indonesia sedang diuji, dan malam-malam penuh kontroversi sebelumnya hanyalah awal dari babak baru. Babak di mana keberanian, kesabaran, dan keadilan akan diuji lebih keras dari sebelumnya. Persib kembali ke lapangan dengan tekad yang belum pernah sebesar ini. Luka dari pertandingan kontroversial sebelumnya masih terasa, namun para pemain menatap latihan dengan mata yang berbeda. Mata yang menyiratkan keberanian sekaligus kehati-hatian. Setiap langkah, setiap gerakan, bukan sekadar teknik, melainkan simbol keteguhan hati yang baru lahir dari pengalaman pahit. Ciro Alves tetap menjadi pusat energi moral tim. Wajahnya tegas, matanya bersinar dengan fokus yang luar biasa. Ia tahu, tim tidak bisa lagi mengandalkan kemarahan semata. Mereka harus mengubah kekecewaan menjadi strategi, kegelisahan menjadi kekuatan, dan ketidakadilan menjadi pelajaran berharga. Pemain muda menatapnya, belajar bahwa kepemimpinan adalah tentang bertahan di tengah badai, bukan hanya menyerang ketika segalanya mudah. Bobotoh pun tidak kalah heroik. Dari tribun hingga media sosial, mereka menunjukkan dukungan luar biasa. Sorakan berubah menjadi doa, nyanyian menjadi mantra, dan setiap kata protes menjadi pengingat bahwa tim ini tidak sendiri. Energi mereka terasa seperti gelombang yang menyapu lapangan, memberi semangat sekaligus tekanan positif bagi para pemain. Pelatih mengambil peran penting, menyatukan seluruh elemen tim. Ia menekankan bahwa pertandingan berikutnya bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang menunjukkan bahwa karakter Persib lebih kuat dari luka yang pernah diterima.
Setiap latihan disusun untuk menghadapi tekanan, setiap taktik dipersiapkan agar pemain tetap fokus meski situasi tidak selalu adil. Simulasi pertandingan dilakukan dengan ketat. Wasit imajiner, pelanggaran yang sengaja dibuat, dan skenario kontroversial dimunculkan untuk menguji ketahanan mental. Para pemain belajar mengontrol emosi, tetap bermain sebagai satu kesatuan, dan menghadapi ketidakadilan tanpa kehilangan fokus. Latihan ini menjadi ujian integritas dan kekuatan karakter. Suasana ruang ganti berubah menjadi tempat pembelajaran emosional. Pemain saling memberi semangat, berbagi strategi menghadapi tekanan psikologis, dan menyatukan tekad untuk tetap bermain dengan hati. Ciro menjadi teladan, kesabarannya menular, membuat tim memahami bahwa kemenangan sesungguhnya lahir dari kesabaran, bukan hanya gol semata. Media nasional memantau dengan seksama. Kisah kebangkitan Persib mulai menjadi headline. Analisis mendalam tentang tekanan mental, solidaritas pemain, dan dukungan bobotoh membuat seluruh negeri menaruh perhatian. Ini bukan sekadar soal skor, tetapi tentang nilai sportivitas, karakter, dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Ketika latihan selesai, seluruh tim berdiri di tengah lapangan, menatap tribun kosong seolah melihat bobotoh di sana. Suasana hening, tapi penuh arti. Semua tahu, laga berikutnya akan menjadi ujian terbesar, bukan hanya untuk teknik, tetapi untuk jiwa dan hati mereka. Ini adalah momen di mana karakter Persib akan teruji hingga batas terakhir. Satu pesan kuat, kebangkitan tidak datang tanpa luka, dan kemenangan sejati tidak hanya diukur dari angka di papan skor. Persib berada di ambang sejarah, antara bangkit dari pengalaman pahit atau menyerah pada trauma yang terus menghantui. Pilihan mereka akan menentukan bagaimana babak selanjutnya ditulis. Luka masih terasa, harapan masih rapuh, tetapi tekad untuk bangkit telah tumbuh dan membara. Persib dan bobotoh tahu, perjalanan panjang belum selesai. Sepak bola Indonesia sedang diuji, dan malam-malam kontroversial sebelumnya hanyalah awal dari cerita heroik tentang keberanian, kesetiaan,